kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam setiap keadaan, waktu ku maupun kuat, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh ku cinta Kau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh katakan, sekali Yesus, sekali. Dan untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gottlieb Kaulur. Harapanku tak akan hilang,
kekal selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Kalau kami bisa mengasihi, mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu Engkau buktikan dengan menyerahkan diri-Mu, nyawa-Mu di kayu salib Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi, menyelamatkan kami. Itu sebabnya Engkau yang menjadi pengharapan kami, satu-satunya pengharapan kami. Bukan hanya sekedar ketika kami hidup di dunia ini kami berpengharapan kepada Engkau, tapi pengharapan kami jauh lebih dari itu ketika kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, sebab hidup kami di dunia hanya sementara, dibatasi oleh usia sekian umur yang Tuhan karuniakan, dan itu hanya haleluya sekejap mata. Seperti firman-Mu katakan, hidup seperti uap, seperti bunga yang segera layu. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, sungguh-sungguh pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau selalu ada bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu dalam rumah-Mu, itu semua anugerah-Mu Tuhan, itu semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami mau memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pengharapan kami, firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita menerangi perjalanan hidup kami. Bahkan firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika Engkau datang kembali, hidup kami sungguh-sungguh berlayak bersama dengan Engkau, serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam kehidupan kami, semua kuasa-kuasa itu kami usir, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami akan mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bersama istri, juga ada anak kami juga bersama kami, menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kasih Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang hidup di zaman akhir ini, waktu-waktu terakhir. Ya, hari-hari semakin singkat. Ya, itu sebabnya kita harus hidup dengan bijaksana, kita harus hidup dengan baik, agar ketika Tuhan datang nanti, kita sungguh-sungguh adalah hidup yang mempersiapkan diri. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan mari firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah. Tidak semua manusia itu kepunyaan Allah. Ya, tidak semua manusia itu milik Allah. Dan kita akan lihat siapa itu manusia kepunyaan Allah yang menjadi milik Allah. Kita akan baca suratan 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nats pembacaan kita singkat satu ayat. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap manusia milik Allah, ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
milik Allah, kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Siapa manusia yang menjadi milik Allah? Itulah manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, ditebus dari apa? Ditebus dari dosa. Ya. Manusia kepunyaan Allah ditebus oleh darah Kristus, lewat kuasa salib Kristus menjadi milik Allah. Ditebus dari dosa, ditebus dari kehidupan yang menuju kebinasaan, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, coba kita baca suratan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat yang ke 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, Itu bukan dengan barang yang fana. kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Terus, Bukan pula dengan perak atau emas. ya, ditebus bukan dengan barang-barang yang fana, bukan dengan emas, dengan perak, bukan dengan harta dunia, bukan dengan kekayaan dunia, bukan. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, terima kasih. Ditebus dengan darah yang mahal, darah yang sangat mahal, menebus saya dan saudara. Itulah darah Kristus, tak bernoda, tak bercacat. Ditebus dari apa? Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dari cara hidup sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Itulah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu hidup yang sia-sia. Mengapa? Karena manusia yang hidup dalam dosa, dia hanya hidup untuk dibinasakan. Dia hanya hidup untuk menunggu penghukuman. Nah, kalau manusia hidup hanya tunggu dihukum, apakah itu bukan hidup yang sia-sia? Itu cara hidup sia-sia. Cara hidup sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Ini cara hidup sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang, hidup dalam dosa yang diwariskan dari nenek moyang, dari zaman Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, membuat kehidupan manusia semua menjadi berdosa. Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal, api neraka yang kekal. Nah, itu hidup sia-sia, hidup dalam dosa. Kehidupan yang sudah ditebus dari dosa, ditebus dari cara hidup sia-sia. Artinya apa? Kalau ditebus dari dosa, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, hidup dari dosa, artinya dia terlepas dari dosa. Ini tanda orang yang ditebus, ya. Kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia terlepas dari dosa. Kalau ibu-ibu ya di rumah kehabisan sabun misalnya, ya, aduh mau cuci baju, harus beli sabun, ke toko, ke warung gitu kan, pergi beli, ya, dibeli dibayar dengan apa? Dibeli dibayar, ditebus dengan uang, kan gitu. Waktu saudara, ibu-ibu belum membayar, belum menebus, maka sabun itu masih bisa menjadi milik toko. Iya. Tapi begitu ibu-ibu ini dia membayar, dia menebus, nah sekarang sabun itu bukan milik toko lagi, sudah menjadi milik yang menebus. Terlepas dari kepemilikan, toko tidak memiliki lagi, sudah ditebus. Demikian kehidupan saudara yang ditebus dari dosa. Tadinya terikat dengan dosa, dikuasai, hidup sia-sia dalam dosa. Sekarang ditebus, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Itulah darah Kristus.
setelah ditebus, terlepas dari dosa. Tidak lagi terikat dengan dosa. Bukan lagi milik dosa. Menjadi milik siapa? Menjadi milik Kristus. Apakah saudara sudah ditebus? Apakah saudara sudah menjadi milik Kristus? Kalau engkau sudah menjadi milik Kristus, tandanya engkau sudah terlepas dari dosa. Dilepaskan dari dosa. Walaupun engkau Kristen, tapi kalau engkau masih terikat dengan dosa, engkau belum ditebus. Iya. Kalau engkau sudah ditebus, engkau sudah terlepas dari dosa. Bukan lagi terikat dengan dosa. Ya. Penebusan oleh darah Kristus. Ini dasar kekristenan kita. Kita diselamatkan, dilepaskan dari dosa, diselamatkan dari maut, dari kebinasaan kekal, dari hidup yang sia-sia. Oleh salib Tuhan, oleh korban Kristus. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Namanya kasih karunia, itu kemurahan Tuhan. Ya, kita ditebus bukan karena kita baik, bukan. Oh, justru karena kita berdosa ditebus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita penting. Tidak penting seharusnya kita itu. Tapi karena kasih karunia ditebus. Dilepaskan dari dosa. Untuk diselamatkan. Mari kita periksa setiap kehidupan kita. Apakah benar-benar kita sudah ditebus? Apakah benar-benar kita sudah menjadi milik Allah? Kalau engkau milik Allah, engkau sudah bukan milik dosa. Sudah terlepas dari dosa. Kalau engkau masih terikat dengan dosa, engkau butuh salib Tuhan. Butuh korban Kristus. Butuh darah Kristus untuk melepaskan. Ya Tuhan, ini dosaku. Lepaskan, ampuni, tebus aku Tuhan. Hanya itu caranya. Membuat kita terlepas dari hidup yang sia-sia. Iya. Berapa banyak orang Kristen di luar sana? Ya, walaupun Kristen, tapi hidupnya sia-sia. Karena apa? Karena masih terikat dengan dosa. Ya. Belum menjadi milik Kristus. Jadi mari, ya, kehidupan yang sudah menjadi milik Kristus, kepunyaan Allah, milik Allah. Ya, nats kita menyatakan dalam 2 Timotius 3 tadi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, sekarang manusia yang sudah menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, yang sudah ditebus menjadi milik Allah, dikatakan apa? Diperlengkapi untuk berbuat baik. Diperlengkapi untuk berbuat baik. Karena apa? Karena waktu belum ditebus, manusia itu perbuatannya dosa. Ya. Tidak ada perbuatan dosa yang baik, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Manusia yang belum ditebus hidup dalam dosa, perbuatannya dosa, jahat. Jahat. Tidak ada perbuatan dosa yang baik. Setelah ditebus, maka diperlengkapi untuk berbuat yang baik. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Ya. Dia mengalami keubahan hidup. Ya. Karena tidak ada dosa yang baik itu, tidak ada. Coba kita lihat. Ya. Ya, dalam suratan Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya, ini manusia lama yang belum ditebus, tidak ada perbuatan baik. Tidak ada. Kita ditebus untuk jadi baik, berubah. Kita baca lebih dulu Roma 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang
Yahudi maupun orang Yunani, Ya, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. baik orang Yahudi umat pilihan Allah, maupun orang Yunani non-Yahudi, bangsa kafir. Saya dan saudara ini tergolong di sini. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua manusia ada di bawah kuasa dosa, tidak satu pun terkecuali. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang benar kalau bukan dibenarkan oleh salib Tuhan. Tidak ada orang baik kalau bukan diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada. Ya, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari. Tidak ada orang berdosa yang mencari Allah. Tidak ada. Allah yang mencari orang berdosa. Yesus datang. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk apa? Mencari orang berdosa. Bukan orang berdosa yang mencari Allah. Ini tidak ada seorang pun mencari Allah. Allah yang datang mencari manusia yang terhilang, yang hidup dalam dosa. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Ya, Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. tidak ada yang berbuat baik. Orang yang hidup dalam dosa, tidak ada perbuatan dosa yang baik. Tidak ada. Ingat baik-baik itu. Ya, tidak ada. Manusia berdosa, tidak ada. Ya, perbuatannya perbuatan dosa yang baik. Oh, saya berbuat dosa ini untuk kebaikan. Tidak ada perbuatan dosa yang baik. Saya berbohong untuk kebaikan. Tidak ada dosa bohong yang baik. Saya mencuri untuk kebaikan. Saya menipu untuk kebaikan. Tidak ada itu. Dosa, tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada. Nah, itu sebabnya manusia ditebus dari dosa untuk hidupnya berubah supaya berbuat baik. Hidupnya berubah berbuat baik. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah sudah diperlengkapi untuk berbuat baik? Atau masih saja berbuat yang tidak baik? Masih saja berbuat yang jahat? Ya. Tidak ada perbuatan dosa yang baik. Tidak ada perbuatan dosa yang baik. Nah, setelah ditebus menjadi milik Allah, diperlengkapi untuk berbuat baik. Hidupnya berubah, perbuatannya berubah, perkataannya berubah. Ini orang yang sudah ditebus dari dosa, terlepas dari dosa. Bukan lagi milik dosa, tapi menjadi milik Kristus, diperlengkapi. Milik Kristus. Ya. Nah, jadi mari, jangan kita beralasan, oh ini kan untuk kebaikan. Ya. Begitu ketahuan, ya istri ketahuan, suami bilang, aduh ini untuk kebaikan lah katanya. Ya. Begitu suami ketahuan, istri bilang, ini kan untuk kebaikan. Tidak ada dosa yang baik. Tidak ada dosa yang baik. Dosa itu, upah dosa ialah maut. Itu upah dosa, maut. Ya. Hidup sia-sia, hidup dalam dosa. Hanya hidup untuk dihukum. Hidup menunggu dihukum. Coba. Ya. Nah, kita kembali ke nas pembacaan kita. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, milik Allah yang sudah ditebus, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Kita lihat dikatakan pertama, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Pertanyaannya, dengan apa? Dengan demikian, dengan apa
Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kan gitu. Dengan demikian manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Dengan apa manusia kepunyaan Allah ini diperlengkapi? Nah, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kita lihat ayat atasnya. Pertama, diperlengkapi dengan apa? Ayat 16. Coba kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman yang diilhamkan Allah. Ya. Setiap firman yang diilhamkan Allah. Ya, tulisan firman Allah, ya. Bermanfaat untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, ya, terus untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan firman Allah, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan firman. Firman memperlengkapi setiap kehidupan kita. Firman memperlengkapi kita dengan apa? Dikatakan untuk mengajar. Firman untuk mengajar. Ini memperlengkapi saya dan saudara. Firman untuk mengajar. Firman pengajaran. Itulah firman yang mendidik. Firman pengajaran, firman yang mengajar, firman untuk mendidik, itu memperlengkapi. Seperti kalau saudara dan saya, kita pada para orang tua, mengajar dan mendidik anak-anak kita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka menjadi anak-anak yang baik. Memperlengkapi mereka memiliki masa depan yang baik. Kan gitu. Diajar, dididik, bukan hanya di rumah. Kita sekolahkan dia, kita kuliahkan dia untuk diajar, dididik, untuk memperlengkapi. Demikian firman pengajaran, untuk memperlengkapi, mendidik, mengajar. Amsal pasal 3. Amsal pasal yang ketiga. Iya. Ini firman pengajaran. Ya, firman yang memperlengkapi, firman untuk mengajar. Ayat yang ke-11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, Tuhan mendidik, ya, terus. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ya, Tuhan mendidik, Tuhan memberi ajaran, Tuhan mengajar kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Seperti ayah, seperti kita para orang tua yang mengajar, mendidik anak-anak yang kita sayangi. Terima kasih. Demikian Tuhan. Lewat firman-Nya yang mengajar, yang mendidik. Ya, jadi dalam ayat ini, ya, ada 2 poin penting. Ya, ada didikan ajaran dari Tuhan. Itulah melalui firman. Dan ada juga didikan ajaran dari ayah. Itulah para orang tua. Ya. Nomor 1, kita dididik lewat firman. Supaya hidup kita baik, memiliki perbuatan baik, supaya memiliki masa depan yang baik. Dididik lewat firman, pengajaran, diajar. Jadi kalau manusia tidak mau diajar, tidak mau dididik, ya, oleh firman, oleh pengajaran, ya, masa depannya seperti apa? Kalau anak-anak tidak mau dididik, tidak mau terima pengajaran dari orang tua, tidak mau terima pendidikan dari orang tua, masa depannya seperti apa? Hidupnya nanti seperti apa? Perbuatan-perbuatannya seperti apa nanti? Tidak akan ada perbuatan baik. Demikian kehidupan umat Tuhan. Kalau tidak dididik lewat pengajaran, tidak diajar, masa depannya seperti apa? Kelakuannya seperti apa?
perbuatannya seperti apa. Dia hidup dalam dosa, hidup sia-sia, hidup hanya untuk binasa, hidup hanya untuk dihukum. Itu sebabnya mari, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, ya, kita harus memberikan diri kita untuk menerima pengajaran lewat firman. Anak-anak, engkau harus memberi diri. Tuhan memberikan kepercayaan kepada para orang tua. Untuk apa? Untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada para orang tua. Jangan kita punya anak, kita tidak didik dengan baik, kita tidak ajar dengan baik, ya, perbuatannya menjadi tidak baik, ya. Anak-anak harus menerima didikan, harus menerima ajaran, ya. Nah, jangan menolak ajaran, jangan menolak didikan. Didikan dan ajaran ini untuk memperlengkapi, untuk kita hidup dalam perbuatan yang baik, hidup benar, ya. Nah, ini kemudian dikatakan apa tadi? Firman Allah itu memperlengkapi dengan firman bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini firman Allah memperlengkapi juga dengan menyatakan kesalahan, menunjukkan kesalahan, ya. Kalau Tuhan menyatakan kesalahan, menunjukkan kesalahan, bukan karena Tuhan mau mempermalukan kita, tidak. Iya. Kalau saudara dengar firman pengajaran untuk mendidik, ya, dan firman itu menunjuk, menyatakan kesalahan saudara, itu bukan untuk Tuhan mempermalukan, tidak. Tapi itu bukti kasih Tuhan. Ketika engkau para orang tua mendidik, mengajar anak-anakmu, anak-anakmu berbuat salah, engkau nyatakan kesalahan itu, engkau tegur kesalahan itu, bukan untuk mempermalukan anak-anak saudara, bukan untuk mempermalukan anak-anak kita, tapi untuk mendidik dia. Supaya apa? Supaya berubah, karena kita mengasihi dia, supaya dia berubah. Itu maksud menyatakan kesalahan. Ya, jangan kita salah mengerti, dengar firman tersinggung sedikit, salah mengerti, salah paham. Ya, bukan Tuhan mau mempermalukan kita, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi. Coba kalau anak saudara berbuat salah, kalau saudara tegur, salah itu nak, maksudnya apa? Apa saudara mau mempermalukan dia, atau saudara mau mengasihi dia supaya dia menjadi baik? Iya. Terlebih Tuhan. Coba baca Wahyu. Iya, Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, Tuhan tegur, Tuhan nyatakan kesalahan karena apa? Karena dia kasihi. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Terus, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. relakan hati dan bertobat. Tujuan Tuhan menyatakan kesalahan, menegur, supaya apa? Supaya bertobat, supaya berubah. Karena dia mengasihi kita. Iya, karena dia mengasihi kita. Ini. Jadi kita harus mengerti, kita dididik oleh firman. Firman pengajaran, bahkan firman itu juga datang menegur kita. Karena dia mengasihi supaya kita bertobat. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia kasih biar saja, Tuhan kasih biar. Sudah juga setegur-tegur pada dia. Sebiar hidup dalam dosa, hidup sia-sia. Biar dia hidup sia-sia, hidup dalam dosa, tidak usah ditegur. Hidup sia-sia, hidup dalam dosa, hanya untuk menunggu dibinasakan, hanya untuk menunggu dimasukkan dalam penghukuman. Nah, kita harus pahami dengan baik.
ya, cara kerjanya Tuhan. Ya. Tapi yang jadi persoalan, ada orang yang ditegur bertobat, berubah. Ya. Ada yang tidak berubah, tetap mempertahankan. Itu ada. Ya, kita lihat dua-duanya. Ada yang ditegur berubah, ada yang ditegur tidak berubah. Ya. Injil Matius pasal 11 ayat 20 dan 20 sampai 24. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Nah, kota-kota yang tidak bertobat artinya apa? Sebelumnya mereka sudah mendengar firman pengajaran. Yesus mengajar ke kota-kota, berkeliling ke kota-kota. Kan gitu? Yesus mengajar keliling kota-kota. Tapi ada kota yang tidak bertobat. Terus, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. oh, di kota-kota itu Tuhan banyak melakukan mujizat. Orang-orang di kota itu banyak ditolong, mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi tidak bertobat. 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Oh, Korazim dan Betsaida, ini kota yang tidak bertobat. Terus, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. oh, Tetapi kalau di Sidon ya dan Tirus mendengar kabar seperti yang diterima oleh Korazim dan Betsaida, Tuhan katakan, ya, mereka itu sudah bertobat. Ya. Tapi mereka sudah menerima banyak mujizat. Tidak bertobat ini Korazim dan Betsaida. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. dengarkan. Kehidupan seperti Korazim dan Betsaida sudah menerima firman. Yesus mengajar dari kota ke kota. Mereka sudah menerima banyak mujizat tapi tidak bertobat. Tuhan katakan apa? Ya, Sidon dan Tirus yang tidak juga bertobat tapi tidak menerima yang sama seperti Korazim dan Betsaida, hukuman mereka lebih ringan. Iya, hukuman mereka lebih ringan. Nah, coba sekarang kita baca lanjut 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Tuhan juga menyebut Kapernaum. Luar biasa. Di sana juga Tuhan mengajar. Di Kapernaum juga Tuhan banyak membuat mujizat. Terus, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai. oh, seandainya Sodom menerima mendengar apa yang diberitakan di tempat Kapernaum, sehingga jikalau di Sodom menerima mujizat-mujizat yang terjadi di Kapernaum, mungkin Sodom itu masih ada berdiri, tidak mengalami hukuman, mereka bertobat. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. saudara tahu hukuman buat Sodom? Turun api dari langit, membinasakan, hangus, terbakar, tidak bersisa. Dan Tuhan katakan, hukuman Sodom akan lebih ringan daripada hukuman Kapernaum yang sudah menerima pengajaran, yang sudah menerima mujizat, banyak pertolongan Tuhan, tapi tidak bertobat. Mari, ya. Jadi kita harus bersyukur kita menerima didikan pengajaran, ya. Tapi kita juga harus terima itu untuk hidup kita berubah, bertobat. Kita terlepas dari dosa, menjadi milik Kristus. Kita tidak hidup sia-sia lagi. Ya, ini diberitakan pengajaran, mengajar, mendidik
menerima banyak mujizat pertolongan Tuhan, tapi tidak bertobat. Ya. Ada yang bertobat, oh luar biasa, Tuhan selamatkan kehidupan yang bertobat. Kota Niniwe salah satu contoh kota yang bertobat. Kita baca Yunus pasal yang ke-3. Yunus pasal yang ke-3 ayat 4 sampai 6, baru kita lompat ayat yang ke-10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Sekarang Yunus sudah mau datang untuk memberitakan kabar kepada kota Niniwe. Ya, tadinya Yunus melarikan diri. Nah, sekarang Yunus sudah datang. Ya, terus lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain. Oh, mereka mengenakan kain kabung. Ya, kain kabung. Mereka berduka cita, mereka menyesal. Ini kain kabung. Menyesal karena apa? Karena perbuatan dosa. Ini tanda pertobatan. Kehidupan yang bertobat, kehidupan yang menyesal, menyesali segala dosa-dosanya. Dan Niniwe berkabung, berpuasa, berkabung, menyesal terus. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya. Oh, raja mendengar itu, dia juga turun dari tahta. Dia juga merendahkan diri. Dia tanggalkan jubah kebesarannya. Ya. Dia tanggalkan semua kebanggaan, rasa kehebatannya, rasa mampunya, rasa berharganya. Dia tanggalkan itu. Terus diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dia duduk di abu, merendahkan diri begitu mendengar pengajaran yang mendidik, yang menegur. Terus ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah mereka berbalik yang jahat. Ya, berbalik dari yang jahat, mereka bertobat dari yang jahat. Terus maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tidak hidup sia-sia. Coba kalau mereka tidak bertobat, mereka akan hidup sia-sia. Hanya hidup untuk dihukum, hanya hidup untuk dibinasakan. Karena hidup dalam dosa, tidak bertobat. Nah, saya sudah tunjukkan, ada yang bertobat menerima didikan pengajaran, ada yang tidak bertobat. Yang tidak bertobat, dia hanya hidup sia-sia. Iya, belum ditebus. Tapi kehidupan yang ditebus menjadi milik Allah, dia tidak akan pernah hidup sia-sia. Kehidupan yang bertobat tidak akan pernah hidup sia-sia. Nah, kemudian dia katakan apa lagi tadi dalam nas kita, dalam 2 Timotius 3 dikatakan firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan. Wah, kelakuannya berubah. Dengar firman, kelakuannya berubah. Dengar firman, tingkah lakunya berubah. Dengar firman, hidupnya berubah. Ya. Kemudian dikatakan apa lagi? Ya. Firman Allah itu juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Hidup benar. Hidup benar itu hidup bagaimana? Ya. Dengarkan. Hidup benar itu ukurannya bukan menurut kebenaran kita. Oh, kita kok yang benar?
Hidup benar itu bukan apa kata manusia, bukan. Ya. Oh, kita kok yang betul. Ya. Hidup benar itu ukurannya adalah firman. Bukan berdasarkan ukuran manusia. Bukan. Anak-anak bilang sama orang tua, kita kok yang betul. Kalau engkau tidak mau mendengar didikan orang tua, ya, tidak ada yang betul. Karena firman Allah katakan, dengarkan didikan orang tua. Kalau engkau tidak menghormati orang tua, tidak betul. Walaupun engkau bilang, aku yang betul, aku yang benar. Hidup benar itu ukurannya firman. Karena apa? Karena Alkitab menulis firman Allah itu kebenaran. Hanya ini kebenaran yang sejati. Firman Allah kebenaran yang sejati. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Iya. Bukan menurut apa katamu itu kebenaran, bukan. Tapi menurut apa kata firman, itulah kebenaran. Istri tidak bisa bilang sama suami, saya yang benar. Suami tidak bisa bilang sama istri, saya yang benar. Yang benar itu firman. Seringkali terjadi keributan, ya, dalam nikah rumah tangga. Ya, masing-masing mempertahankan kebenaran. Saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang benar, kamu yang salah. Adam dan Hawa juga kan begitu. Nah, mempertahankan kebenaran dengan menyalahkan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Untuk apa? Untuk mereka memperoleh kebenaran. Oh iyo, mereka pikir Tuhan bilang, iyo Adam, memang Hawa yang salah, ngana yang benar. Mungkin itu yang diharapkan. Kemudian Hawa bilang, nyandak Tuhan, kita tidak salah, ular yang salah. Oh iyo, bukan ngana Hawa yang salah, ular yang salah. Nah coba, keributan dalam nikah rumah tangga, iya, itu bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Ukurannya tetap pada firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan, suami istri dua menjadi satu. Kalau dua menjadi satu, siapa yang salah? Ya dua-dua salah. Kan begitu. Suami istri kan dua jadi satu. Siapa yang salah? Dua-dua salah. Ya. Alkitab menggambarkan suami kepala, istri tubuh. Kalau tangan saya berbuat salah, kepala saya marah. Ngana tangan, ngana pesalah. Tangan bilang, kepala, ngana ndak kasih refleks yang bagus pak kita. Kan begitu. So kaku ini tangan tuh, saraf-saraf ndak berfungsi. Misalnya. Siapa yang salah? Nah, jadi mari kita belajar dalam nikah rumah tangga. Kalau satu salah, dua-dua salah, pasti. Nah, ada siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, dua jadi satu. Ya. Jadi itu. Ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Firman itu kebenaran. Firman mendidik orang hidup dalam kebenaran. Ya, membawa dalam hidup dalam terang. Ini. Ya. Dan tadi ya dikatakan firman itu memperbaiki, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi ini, hidup yang menjadi milik Tuhan, yang sudah ditebus milik Tuhan, terlepas dari dosa, diperlengkapi, ya, diperlengkapi dengan firman. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan firman. Cukup kita diperlengkapi dengan firman? Apakah cukup? Tidak. Kita juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ini yang kedua. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Lukas 24. Ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Ya, kita akan menerima janji Tuhan, janji Bapa. Apa itu? Terus? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Loh, diperlengkapi. Janji Tuhan adalah memperlengkapi murid-murid Tuhan, memperlengkapi kita, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Apa itu kuasa dari tempat tinggi yang Tuhan janjikan untuk memperlengkapi murid-murid Tuhan, memperlengkapi saya dan saudara? Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 1. Ini janji Tuhan untuk memperlengkapi. Tuhan bilang, kamu jangan meninggalkan kota ini, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, jangan tinggalkan kota ini, tadi dalam Lukas pasal 24. Ya, terus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Untuk menantikan janji Bapa. Tadi Lukas 24 ayat 29, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Jangan meninggalkan kota ini, jangan meninggalkan Yerusalem. Terus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa untuk memperlengkapi murid-murid Tuhan, saya dan saudara. Diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya. Kalau tadi firman memperlengkapi kita, kelakuan kita dididik, ya, perbuatan-perbuatan kita mengalami keobahan hidup, kan gitu. Kita menjadi milik Allah, terlepas dari dosa. Sekarang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu begitu penting bagi kita? Roh Kudus itu, iya, kita baca. Ya, saya banyak kasih ayat supaya saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan itu, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal 14, kita lihat kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Sungguh dahsyat Roh Kudus itu. Yohanes pasal 14, kita baca lebih dulu ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini Roh Kudus, Roh penolong, Parakletos, menolong kita dalam segala perkara. Ya, menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Terus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. iya, Roh kebenaran, Roh Kudus. Terus, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. ya, sampai situ dulu. Roh Kudus dikatakan apa tadi? Penolong. Penolong. Mengapa perlu Roh Kudus sebagai Roh penolong? Memperlengkapi saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Mengapa kita harus perlu Roh Kudus penolong? Karena kemampuan kita manusia itu terbatas. Iya, kita butuh Roh Kudus menghadapi godaan, menghadapi tantangan,
menghadapi pergumulan-pergumulan. Kita butuh penolong, kita butuh kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Siapa di sini orang yang hidup tidak perlu orang lain? Kita manusia hidup saja, kita butuh orang lain. Kita perlu ditolong. Ya kan? Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang menolong kita. Butuh. Kalau manusia saja kita butuhkan untuk menolong kita, apalagi Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Siapa yang tidak butuh Roh Kudus sebagai penolong? Nah, penting kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Dan Tuhan memberikan itu untuk memperlengkapi setiap kehidupan kita. Roh penolong. Dikatakan juga itu roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Nah, tadi kita sudah baca, kebenaran itu apa? Itulah firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus akan menjadi penolong kita, akan memimpin kita untuk hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman. Kalau engkau bisa melakukan firman, bukan karena engkau kuat, karena engkau hebat, karena Roh Kudus yang memimpin engkau dalam kebenaran. Roh Kudus yang menolong engkau untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Nah, di sini kita lihat penting tidak Roh Kudus. Oh, sangat penting. Memperlengkapi setiap kehidupan kita. Sekarang kita baca, lompat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Oh, penghibur, Roh Kudus juga penghibur. Penghibur. Siapa di sini hidup di dunia tidak pernah menangis? Manusia begitu lahir saja sudah ditandai dengan tangisan. Kan gitu? Begitu banyak persoalan, duka cita, tidak mampu menangis, meneteskan air mata. Lahir ditandai dengan tangisan. Begitu meninggal pun diiringi dengan tangisan. Coba. Roh Kudus penghibur dalam segala kesesakan. Ya, dalam segala himpitan. Coba. Ini memperlengkapi kita hidup di dunia ini. Supaya kita tetap menjadi pelaku firman. Supaya kita tetap dalam perbuatan-perbuatan baik. Terus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Wah, coba bayangkan. Siapa di sini begitu lahir langsung pintar? Langsung bisa semua. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Itu sebabnya saya ajarkan kepada jemaat kami di Bitung. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak bisa. Oh, saya tidak bisa ini. Persoalannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak engkau mau belajar. Kan begitu. Anak-anak disuruh yang ringan-ringan. Tidak bisa kita. Bukan soal tidak bisa. Mau ndak engkau mau belajar? Dan di sini Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Kalau engkau ndak bisa, minta Roh Kudus tolong aku, ajarkan supaya saya bisa. Anak Tuhan ndak ada kata tidak bisa. Iya, harus bisa. Dulu kami di sekolah Alkitab diajar juga seperti itu. Gembala, pendeta tidak boleh ada bilang tidak bisa. Ya. Kalau tidak bisa karena memang tidak mau belajar. Dan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Ya. Jadi jangan bilang tidak bisa. Ada Roh Kudus yang mengajarkan.
Engkau hanya perlu minta tolong, Roh Kudus, saya mau belajar. Saya mau belajar. Itu saja. Berdoa, Tuhan, tolong saya mau belajar. Roh Kudus tolong saya. Pasti bisa. Iya, pasti bisa. Roh Kudus memperlengkapi. Memperlengkapi. Ya, jadi jangan ada yang cepat menyerah, cepat putus asa. Nggak bisa. Ya. Harus bisa. Pasti bisa. Roh Kudus tolong, pasti bisa. Ya, mengajarkan segala sesuatu terus, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. loh, Roh Kudus mengingatkan semua yang kukatakan. Apa itu? Firman. Roh Kudus mengingatkan firman. Nah, coba. Terkadang kita kalau menghadapi sesuatu, ya kan, teringat, oh, firman Tuhan begini. Ah, coba. Dalam pergumulan, dalam tantangan, oh iya, ada firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan. Terkadang kita lupa ayatnya, ya kan? Aduh, lupa, tidak tahu di mana ayatnya. Tapi kita tahu, pernah kita dengar itu. Coba. Roh Kudus menolong, memperlengkapi, mengingat apa yang Yesus katakan. Ini diperlengkapi dengan Roh Kudus. Luar biasa kuasa Roh Kudus itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Dia menolong dalam segala perkara. Terus dikatakan ayat yang ke-27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahtera terus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus yang dijanjikan. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Ya, Roh Kudus itu damai sejahtera. Memenuhi hidup kita. Memberikan damai sejahtera. Meskipun dalam persoalan. Meskipun dalam kesulitan. Ya, terima kasih. Meskipun dalam tantangan, meskipun dalam perjuangan yang berat, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, mengajarkan segala sesuatu, memberikan penghiburan. Nah, coba, apa tidak dahsyat itu Roh Kudus? Dalam keterbatasan kita, ada Roh Kudus yang menolong. Dalam ketidakmampuan kita, tapi masih ada damai sejahtera. Bahkan dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, ada Roh Kudus, tidak ada kegelisahan dalam hidup kita. Coba, kalau dalam persoalan berat tanpa Roh Kudus, oh, engkau pasti gelisah, pasti gelisah. Iya, pasti tidak ada damai kalau tanpa Roh Kudus. Mari kita butuh Tuhan memperlengkapi. Iya. Dan yang diperlengkapi oleh Tuhan ialah orang-orang miliknya, orang-orang yang sudah ditebusnya, itu yang diperlengkapi. Itu yang diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua ya. Diperlengkapi dengan firman yang pertama. Yang kedua diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita semua butuh itu. Kita butuh firman supaya hidup kita berubah. Ya, supaya kita tidak hidup sia-sia. Kita butuh Roh Kudus. Karena banyak pergumulan hidup kita di dunia ini. Terlebih di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan. Nubuatan yang Tuhan berikan. Lihat tanda-tanda zaman. Dosa semakin meningkat, dikatakan dosa zaman Sodom dan Gomora akan terjadi lagi. Kan itu tanda-tanda kedatangan Tuhan, kan itu peperangan, ya kan, kelaparan, ya kan, manusia akan jahat, manusia hidup seperti zaman Sodom Gomora, ya, LGBT, seks bebas, itu tanda-tanda. Coba kita para orang tua, ya,
yang di atas kepala 5 misalnya. Ya, saya jalan 54 tahun. Zaman dulu kami masih muda-muda. Tidak seperti sekarang pergaulan anak-anak muda. Ya, begitu berani, rusak. Coba. Tidak malu-malu LGBT dikampanyekan. Ya. Zaman dulu masih laki-laki perempuan saja pacaran takut dan malu. Zaman sekarang laki-laki, perempuan, tidak ada malunya. Coba. Itu dosa Sodom. Nah, tanda-tanda zaman. Ya, kita butuh hidup kita ditebus dan diperlengkapi dengan firman. Ditebus, dibebaskan dari dosa, dilepaskan dari dosa, diperlengkapi dengan firman. Hidup kita berubah, kelakuan kita berubah, perbuatan-perbuatan kita berubah. Bukan perbuatan dosa lagi, tapi perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang menolong kita dalam berbagai pergumulan hidup di dunia yang berat ini. Iya. Ya, saya tidak perpanjang. Masih ada satu poin tapi saya tutup. Kita diperlengkapi untuk apa? Menjadi mempelai Kristus, itu yang ketiga. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Iya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Karena kita diperlengkapi untuk menjadi mempelai Kristus. Kita diperlengkapi untuk hidup kudus, serupa dengan Kristus. Ketika Dia datang kembali, umat Tuhan yang mempersiapkan diri, hidup kudus, menjadi mempelai Kristus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar, oh haleluya, Dia menebus kita dari dosa. Kita menjadi milik Dia. Haleluya. Bukan dengan barang fana, emas perak, haleluya, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Oh, haleluya. Engkau menebus kami dari hidup yang sia-sia. Oh Yesus, terima kasih. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyi dari awal. Bukan dengan barang fana. Renungkan itu dengan baik. Haleluya, haleluya. Oh, apakah engkau sudah ditebus oleh Tuhan? Apakah engkau sudah terlepas dari dosa-dosamu? Haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus
diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Oh haleluya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita nyanyi dari awal. Wanita saja yang nyanyi, bukan dengan barang fana. Haleluya. Mari kita para pria, biar kita periksa setiap kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan? Apakah benar-benar hidup kita milik Kristus? Ditebus dari dosa, terlepas dari dosa, diterlepas dari hidup yang sia-sia. Manusia yang hidup dalam dosa, itulah manusia yang hidupnya sia-sia. Manusia yang belum ditebus oleh Tuhan, belum ditebus dari dosa, itulah hidupnya sia-sia. Hidup hanya untuk menunggu dihukum, sia-sia. Haleluya, haleluya. Biar kita datang kepada Tuhan. Ku telah mati, semua nyanyi, dan tinggalkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Semuanya sia-sia, Tuhan yang paling tahu setiap keadaan kami. tak berarti Haleluya, haleluya. Engkau menebus kami untuk memperlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi dengan firman yang mengubahkan kami, firman yang mendidik. Haleluya. Firman yang mengajar, firman pengajaran. jadilah pada Hidup kami berubah. seperti Perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa Engkau. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami bawa, hidup kami Tuhan, kami taruh di depan tahta-Mu, kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kehidupan kami, jadilah pada perlengkapi kami Tuhan. yang Kau Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ini kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar setiap kehidupan kami sungguh-sungguh ditebus oleh Engkau, menjadi milik-Mu Tuhan, terlepas dari segala dosa-dosa kami. Mari ampuni kami Tuhan, apapun yang Kau nyatakan,
dalam segala kekurangan kesalahan kami. Tuhan yang mengampuni kami. Darah anak domba Allah mengampuni, menebus kami dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, Engkau yang terus memperlengkapi setiap kehidupan kami, mendidik kami, mengajar kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengubahkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Agar kami tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di sini, segala pergumulan kesulitan, haleluya, tantangan-tantangan dan persoalan, mari Tuhan hamba berdoa, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kehidupan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong, Roh Kudus-Mu yang menghibur, Roh Kudus-Mu yang memberikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang menolong dan memberikan kemampuan bagi setiap kehidupan kami menghadapi persoalan, memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu, darah Kristus yang mengampuni setiap kesalahan kasih. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi. Nikah rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari Bapa yang baik, Bapa Surgawi, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.